Oke, Kak. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dengan topik Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan saya, Herti Simatupang, dengan NIM 21S23057 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Nama saya Mia Daniela Murete Simamora dengan NIM 21S23054 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Nama saya Teresia Elsa Sitio dengan NIM 21S23055 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Nama saya Rifando Emanuel Sinambela dengan NIM 21S24002 dari Program Studi Manajemen Rekayasa. Nama saya Goklas Tumorang dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2024 dengan NIM 21S24006. Nama saya Herlina Siregar dari NIM 21S24009 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Nama saya Dela Natalisya Gian dengan NIM 21S24011 dari Program Studi S1 Manajemen Rekayasa. Saya Sasro Simamora dengan NIM 21S24020 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Baiklah, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi dan filsafat negara, di mana Pancasila merupakan salah satu landasan seluruh peraturan dan tata kelola dari suatu negara. Nilai utama dari Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya itu tujuan negara Indonesia. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh nyatanya itu pertahanan negara, penegakan hukum, penanggulangan bencana, dan perlindungan hak asasi. Yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum, eh, termasuk juga upaya meningkatkan literasi digital, keterampilan, serta karakter bangsa. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya itu kontribusi pasukan perdamaian PBB, dukungan terhadap kemerdekaan bangsa lain, serta kerjasama ekonomi yang adil. Selanjutnya itu konsep negara. Manusia disebut juga Homo fiber, yang artinya manusia sebagai pengguna dan pencipta teknologi untuk mempermudah hidupnya. Yang kedua, Homo socius, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dan membutuhkan orang lain. Selanjutnya, Homo economicus, yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir itu Jun Politikon, atau manusia sebagai makhluk politik yang hidup dalam kelompok atau negara untuk mencapai kebaikan bersama. Thomas Hobbes mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia bisa menjadi ancaman bagi sesamanya. Karena itu diperlukan kontrak sosial kontrak sosial, yaitu rakyat sepakat menyerahkan sebagian kebebasan kepada negara agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Berikutnya saya akan menjelaskan definisi negara menurut ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles. Negara adalah persekutuan keluarga dan desa untuk hidup baik. Yang kedua adalah Jan Bodin. Negara menurut Jan Bodin adalah persekutuan keluarga dengan kuasa berdaulat. Yang ketiga, Hugo Grotius. Menurut Hugo Grotius, negara merupakan persekutuan orang merdeka untuk perlindungan hukum. Yang berikutnya, Blanchely. Menurut beliau, negara adalah rakyat dalam organisasi politik. Berikutnya adalah Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, negara adalah susunan pergaulan hidup dengan tata paksa. Berikutnya adalah Harold Laski. Negara adalah negara sebagai organisasi paksaan. Dan terakhir adalah Diponolo. Dan menurut beliau, negara adalah organisasi kekuasaan berdaulat yang mengatur rakyat di wilayah tertentu.
Untuk yang selanjutnya yaitu dasar negara, yaitu unsur negara. Menurut Diponolo, syarat berdirinya negara itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu unsur konstitutif, yang kedua yaitu unsur deklaratif. Dari unsur konstitutif terdiri dari tiga, yaitu yang pertama wilayah atau teritori, yaitu meliputi daratan, lautan, dan udara. Yang kedua rakyat atau bangsa, yaitu sekelompok orang yang tinggal tetap di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, yaitu pemerintah atau organisasi kekuasaan, yaitu lembaga atau pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur rakyat dan wilayah sesuai aturan. Yang kedua yaitu unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain, agar suatu negara dapat diakui keberadaannya dalam pergaulan internasional. Selanjutnya, bentuk negara Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga menganut prinsip demokrasi konstitusional bukan komunis. Selain itu, Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang sejalan dengan sila kedua Pancasila. Bentuk republik ini juga mencerminkan nilai-nilai sila kedua dan sila keempat, yaitu demokrasi dan keadilan hukum. Sedangkan sila ketiga menjadi dasar persatuan dalam NKRI. Selanjutnya, makna dasar negara. Makna dasar negara yang pertama yaitu dasar negara sama atau dapat disebut dengan ground norm atau state side dan filosofi Groundslag. Yang kedua, makna dasar negara yaitu landasan pembentukan dan penyelenggaraan negara serta sumber dari segala sumber hukum negara. Yang ketiga yaitu bersifat permanen atau yang artinya tidak dapat diubah. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang bisa berubah sesuai zaman. Selanjutnya, kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama yaitu norma dasar atau basic norm tertinggi dalam tata hukum Indonesia. Yang kedua, mengarahkan hukum ke cita-cita bersama bangsa. Yang ketiga, sifatnya permanen atau tidak dapat diubah. Yang keempat, menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Ada beberapa ada beberapa hierarki peraturan perundangan itu dari Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2011. Yang pertama itu Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah. Yang kedelapan adalah kabupaten atau kota. Adapun sumber yuridis Pancasila, yang pertama tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang kedua adalah TAP MPR nomor eh, nomor 18 MPR 1998 penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keempat adalah semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber historis Pancasila. Yang pertama adalah sidang BPUPKI pada tahun 1945. Pada sidang BPUPKI ini terdiri dari tiga pengusul yaitu Bapak Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno yang mengusulkan dasar negara. Yang kedua yaitu pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang berjudul yaitu Filosofi Groundslag Weltanschauung
Yang ketiga yaitu Piagam Jakarta yang pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, disahkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila. Yang pertama, Pancasila lahir dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai yaitu religiusitas, gotong royong, musyawarah, persatuan, dan keadilan. Yang ketiga, menjadi cerminan jati diri dan karakter bangsa. Yang keempat, membuat Pancasila relevan sepanjang masa. Kemudian sumber politis Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar legitimasi politik negara. Yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, menjadi alat pemersatu dalam perbedaan politik dan ideologi. Yang terakhir, membentuk sistem demokrasi khas Indonesia. Yang terakhir, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Khairi Trinity Manu Simbolon. Saya dari Manajemen Rekayasa Angkatan tahun 2024 dengan NIM 21S24012. Berikut saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandang hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi fondasi utama yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu landasan hukum tertinggi dan pedoman politik. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjiwai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Lalu selanjutnya, poin generasi muda yang wajib untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Tanggung jawab besar ada pada generasi muda untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi bisa dilakukan melalui sikap adil, gotong royong, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan. Dengan Pancasila, Indonesia diharapkan adil dan makmur, serta bermartabat. Jika seluruh rakyat konsisten menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang adil, sejahtera, dan dihormati di dunia dapat terwujud. Berikut presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.